Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya ingin men-sharingkan hasil coba-coba saya untuk membuat penampil LCD I2C untuk data Modbus OutShield dan kontrol data Modbus tersebut melalui serial monitor dan juga melalui serial Bluetooth terminal di aplikasi HP. Sebagai contoh hasilnya, ya di sini saya menunjukkan tampilannya. Ya, ini saya membuat rangkaian menggunakan Arduino Nano yang saya program dengan OutShield Studio yang saya rangkai dengan DeepSwitch sebagai input digital, kemudian relay 8 channel, ya 8 jalur ini sebagai output digital, dan 2 buah potensio sebagai input analog, dan ada sebuah LED di sini saya gunakan sebagai output analog ya dengan BBM. Dan di sini saya menambahkan Arduino Uno, ya teman-teman bisa menggunakan Arduino Nano juga atau menggunakan microcontroller lain sebagai penghubung untuk bisa menampilkan data di LCD I2C ini. Ya, jadi kalau langsung dari OutShield Nano mungkin agak susah, tapi kita tambahkan perantara berupa Arduino Uno ini yang akan menjadi penghubung OutShield Nano dengan LCD I2C. Ya, di samping itu kita juga bisa melakukan kontrol melalui Bluetooth ini ya. Jadi di sini ada Bluetooth yang saya hubungkan dengan aplikasi di HP ya, seperti ini. Ya, saya tunjukkan dulu aplikasi HP-nya adalah menggunakan serial Bluetooth terminal. Hanya saja ini harus bergantian dengan serial monitor di Arduino IDE ini. Jadi kebetulan Arduino IDE-nya ini baru bekerja. Jadi teman-teman bisa lihat datanya masuk di sini, data yang sama dengan yang ditampilkan di LCD I2C. Ya, ini data yang terakhir, baris terakhir itu sama ditampilkan dan ditampilkan di serial monitor. Apabila teman-teman ingin menggunakan serial Bluetooth terminal, maka ini harus ditutup dulu serial monitornya, baru kita bisa menggunakan aplikasi di HP ini. Ya, ini harus kita hubungkan. Ini saya hubungkan. Nah, ini baru bisa jalan ya. Kalau dua-duanya dijalankan tidak bisa ya, harus satu-satu ya. Kita bisa lihat datanya yang sama dengan data yang ditampilkan juga di LCD I2C. Lalu apa artinya kode ini ya? Jadi ada data di atas ini sebenarnya adalah data permintaan, sedangkan bawah ini adalah data hasilnya. Yang meminta siapa itu adalah master. Jadi master Modbus di sini adalah Arduino Uno ini sebagai master Modbus, dan yang bawah ini yang memberikan tanggapan atau respon itu adalah Arduino Nano ini yang saya program sebagai OutShield Nano. Jadi di sini teman-teman bisa lihat permintaannya dalam bentuk kode 4 angka. Ini apa artinya teman-teman bisa lihat di blog yang saya tulis. Jadi untuk aplikasi yang saat ini itu ada di aplikasi keempat. Sebenarnya ini merupakan gabungan dari aplikasi yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah serial dan yang sebelumnya lagi adalah LCD ya. Yang keempat ini saya gabungkan. Untuk pembacaan dan penulisan melalui serial monitor ini saya tuliskan di sini. Jadi ada format data itu dalam bentuk 4 angka, di mana untuk yang pertama itu adalah untuk unit ID slave ya, alamat dari slave. Jadi dengan menuliskan alamat ID slave ini kita bisa melakukan kontrol dan monitor lebih dari satu slave ya. Dengan menuliskan nomor ID slave ini, nomor keberapa yang mau dibaca atau ditulis. Yang kedua adalah kode fungsi. Kode fungsi tabelnya ini ada kode fungsi 1 itu membaca data di coil, kode fungsi 2 itu membaca data di input discrete, kode fungsi 3 itu membaca data di holding register, kode fungsi 4 itu membaca data di input register, kode fungsi 5 itu untuk menulis atau mengubah data di coil, kode fungsi 6 itu untuk menulis atau mengubah data di holding register. Jadi coil ini apa? Coil ini adalah data Modbus yang bisa ditulis dan dibaca tapi dalam ukuran 1 bit, sedangkan input discrete ini data Modbus yang bisa dibaca saja, tidak bisa ditulis, ukurannya juga 1 bit. Holding register ini adalah data Modbus yang bisa dibaca dan ditulis tapi ukurannya 16 bit, biasanya digunakan untuk output analog, PWM dan sebagainya. Data input register ini apa? Ini adalah data Modbus dengan ukuran 16 bit tapi hanya bisa dibaca, biasanya digunakan untuk pembacaan data-data sensor ya. Dalam hal ini saya menggunakannya untuk membaca data potensio. Jadi yang bisa ditulis itu hanya data yang di coil dan di holding register ya, bisa ditulis, sedangkan yang input discrete dan input register hanya bisa dibaca. Oke, itu penjelasannya. Di sini juga saya menunjukkan contoh penerapan kode fungsi ya, teman-teman bisa baca bagaimana membaca data coil
coil itu kodenya seperti ini. Jadi di sini ada satu, ini adalah unit ID, yang angka kedua adalah kode fungsi. Satu itu berarti membaca coil, angka ketiga ini adalah alamat awal data, dan angka keempat ini adalah jumlah data yang ingin dibaca. Ya, di sini ada 8 data. Kalau ini diterapkan, di sini terlihat angkanya muncul ada 8 angka dalam ukuran 1 bit ya. Jadi ada 8 bit, dan ini menunjukkan data LED. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat di tampilan ini. Kita bisa lihat di serial monitor untuk pembacaan datanya. Yang ini saya matikan dulu serial Bluetooth terminalnya. Saya ganti dengan serial monitor. Ya, ini saya buka serial monitornya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini artinya 1208 itu satu itu unit ID, sleeve-nya kebetulan hanya satu Arduino Nano. Tapi kalau teman-teman mau lebih dari satu oscil, maka tambahkan sambungan RS485 ya. Maka kita bisa membaca dan menulis untuk lebih dari satu oscil. Kemudian 2 itu adalah kode fungsi, berarti 2 itu membaca input discrete, 0 itu adalah alamat awalnya ya, dan 8 itu adalah jumlah data yang ingin dibaca ya. Jadi di sini untuk 1208 ini pembacaan dipsheet ini ya. Jadi ini saya buat dipsheetnya selang-seling 10101010 ya. Di sini terlihat juga 101010. Kita akan coba ubah dulu ya input discrete-nya. Ini saya buat agar semuanya off gitu ya, semuanya mati. Maka ini saya naikkan ini jadi 0. Kita lihat di 1208-nya itu harusnya 0 semua ya. Nah, ini 0 semua 1208 ya, seperti itu. Ini juga 0 semua. Kemudian saya buat 4 bitnya itu 1, sedangkan 4 bit berikutnya adalah 0. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di 1208 ini 11. Nah, ini di 1208 111000. Saya buat semua sekarang 1 ya, saya hidupkan semua. Maka ini semua akan menjadi 1. 1208-nya 1 semua. Saya buat lagi selang-seling 2 bit begitu ya. Jadi ini 00 11 00 11. Nah, di 1208 ini 0011 0011. Kemudian untuk relay ya, di sini kebetulan relaynya nyala semua. Saya matikan dulu di relay pertama. Untuk membuat relay mati, kita gunakan perintah 1,5. Kemudian di sini alamatnya adalah 136 ya, alamat awalnya, dan kita beri terakhir itu nilai ya. Jadi kalau membaca itu terakhir adalah jumlah data, tapi untuk menulis angka terakhir adalah nilainya ya. Di sini untuk mematikan kita beri angka 0. Jadi di sini saya kasih angka 0, maka mati ya. Yang ini mati, mungkin tidak terlihat matinya ya karena lampunya terlalu terang. Oke, nah ini mati. Saya matikan semua dulu. Ini 1,5137,0. Nah, 1,5138,0 1,5,139,0 1,5,140,0 1,5,141,0. Untuk yang R7 ini ya, kaki R7 ini itu adalah PWM. Kita bisa gunakan kode fungsi 6 ya. Untuk mati itu 0, untuk nyala terang itu 1000, untuk redup antara 0 sampai 1000 ya. Kita coba menggunakan kode fungsi 6, 1,6,0,500 ini untuk redup. 1,6,0,400 ini lebih redup lagi. 1,6,0,200 lebih redup lagi ya. 100 ini lebih redup lagi. Kalau mau mati berarti 0,0 ini mati ya. Untuk menyala terang kita gunakan angka 800, ini menyala. Kalau menyala lebih terang lagi kita gunakan 900 ya. Maksimum adalah 1000 ya, 6,0,1000 ya. Seperti itu ya. Jadi untuk mematikannya kita juga gunakan kode fungsi holding register ya, kode fungsi 6. Untuk yang R8 relay ke-8 ini kita gunakan kode fungsi penulisan coil 5, kemudian alamatnya adalah 143,0. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk
penulisan data coil sudah kita lakukan, juga untuk penulisan data holding register juga sudah bisa kita lakukan. Ya, sekarang kita akan gunakan serial Bluetooth terminal sebagai ganti serial monitor. Saya ingin agar relay 1 sampai 8 dinyalakan melalui aplikasi serial Bluetooth terminal ya. Untuk itu kita harus menghentikan serial monitor ini dulu, kemudian kita lihat aplikasi di Bluetooth ini, kita hubungkan ini, saya tunjukkan. Jadi di sini saya sambungkan dulu koneksinya. Berikutnya setelah itu kita ingin menyalakan relay. Ini adalah data coil ya, data Modbus coil. Jadi di sini untuk menulis atau mengubah data kita menggunakan kode fungsi 5. Kita mulai dulu dari alamat slave-nya ya, unit ID-nya itu 1, kemudian kode fungsinya 5, kemudian untuk relay ini itu dinyalakan oleh B9 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi untuk relay R1 itu B9 itu alamatnya 136, kalau B1 itu alamat awalnya 128 ya, 128 itu B1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, sehingga B9 ini 136 ya, itu digunakan untuk menyalakan R1 ya dari program ini. Sehingga untuk membuat relay yang pertama ini nyala, saya menggunakan angka 136 alamat awalnya. Kemudian untuk menyala berarti angkanya 1 ya, seperti itu. Ini saya tekan tombol send ya, ini nyala. Kemudian saya buat 137 ya, ini koma 1 saya nyalakan, 138,1 saya nyalakan, 139 saya nyalakan, 140 saya nyalakan, 141 saya nyalakan. Nah, untuk yang R7 ini ya, ini R7 nya ini saya geser sedikit, ini menggunakan PWM. Ini saya menggunakan kode fungsi penulisan holding register yaitu 6, kemudian diikuti dengan alamat I1, jadi saya menggunakan integer 1, itu alamat awalnya 0, kemudian nilainya adalah 1000 ya, saya ingin menyalakan sehingga saya kirim 1. Ini sudah nyala ya. Kemudian untuk yang relay terakhir ya, relay terakhir ini menggunakan kode fungsi 5 ya, kemudian saya beri 143 alamat awalnya dengan nilainya 1 ya, seperti itu. Jadi di sini sudah menyala semua. Saya ingin membaca potensio ya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk potensio itu di pembacaan input register, yaitu di kode fungsi 4. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini 1402 itu adalah nilainya 319766 ya. 1402 ini 14 ini 319767 ya. Ya, supaya lebih terlihat mungkin pakai serial monitor saja ya. Ini saya putus dulu koneksinya, kemudian saya gunakan serial monitor. Nah, ini ya, karena lebih terang backgroundnya ya, sehingga bisa terlihat jelas. Jadi di sini untuk 1402, 2 itu adalah 2 data, itu 319768. Saya ingin membuat semua menjadi 0 ya, ini saya buat 0, saya turunkan nilainya. Nah, ini sudah 0 ya, ini 0. Kemudian kalau saya mau maksimumkan, ini saya putar ke kanan. Oke, ini ada error, saya reset dulu. Ya, ini sudah saya maksimumkan. Jadi di sini 990 ya, maksimumnya 990. Harusnya 1023 ya, tapi ini hanya sampai 990. Nah, kemudian untuk input register sudah holding register. Nah, untuk holding register itu kode fungsinya 3. Pembacaan holding register kode fungsi 3. Kebetulan untuk Outsil Nano itu hanya memiliki 1 kaki PWM, jadi hanya R7 yang bisa dipakai untuk PWM, sehingga di sini terlihat untuk 1302 itu hanya bisa 1 dengan nilai 1000 ya, maksimum 1000. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk demonya seperti itu. Kalau teman-teman tidak memiliki komponennya, teman-teman bisa menggunakan Proteus ya, simulasi Proteus. Oke, cara pembuatannya seperti apa kita bisa lihat di sini. Ini saya tutup dulu. Jadi untuk aplikasi ini saya sudah menyiapkan di
topik keempat ini, teman-teman langsung saja download di drive ini ya. Silahkan di download, semua program saya letakkan di sini. Silahkan di download dengan nama file penampil LCD dan serial. Ini sudah lengkap dengan Proteusnya, jadi teman-teman tidak harus memiliki komponennya, teman-teman bisa mensimulasikannya dengan Proteus ya. Ini silahkan dibuka, di download, kemudian ini diekstrak. Nah, ini ada di sini, buka saja langsung Ocil Mega Uno ya. Bisa menggunakan Ocil Mega Uno atau Ocil Nano Uno ya. Kita gunakan Ocil Mega Uno saja. Kebetulan saya juga tidak memiliki Ocil Mega, maka kita bisa simulasikan dengan Proteus. Nah, ini ada dua microcontroller. Ini Ocil Mega, ini sudah saya isi dengan file Ocil Mega Hex. Ini programnya dengan Ocil Studio ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba buka dulu Ocil Studio. Ya, ini programnya ada di sini nih, kita bisa buka, kemudian kita arahkan ke file yang kita download, kemudian silahkan dibuka pada tulisan Ocil Mega PLC ini ya. Nah, ini programnya seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya program ini ya, programnya ini sederhana, yaitu membaca data switch. Semuanya dibaca dengan bantuan memori internal B1 sampai B16 ya. Jadi karena ada switchnya 16, maka memori internal yang digunakan juga sampai B16. Kemudian untuk relaynya itu diatur dengan nilai dari memori internal B17 sampai B32 ya. Jadi B32 untuk mengatur R1 sampai R16. Kemudian untuk pembacaan analog internal kita pakai fungsi ini. Kemudian ada PWM ya, set PWM ini B23 dan B24 untuk mengatur PWM-nya ya. Jadi saya bisa mengunci agar PWM-nya tidak digunakan ya. Dengan mematikan B23, B24 berarti PWM-nya tidak bisa digunakan. Tapi kalau B23 dan B24 dihidupkan, baru kita bisa menggunakan PWM ya. Intinya seperti itu. Itu juga untuk yang Ocil Nano, itu saya menggunakan sama sebenarnya prinsipnya. Ini saya di download penampil LCD serial Ocil Nano PLC ya. Hanya jumlah dari memorinya lebih sedikit, jumlah dari switchnya lebih sedikit. Ini switchnya hanya sampai 8 menggunakan B1 sampai B8, sedangkan relaynya menggunakan B9 sampai B16 ya. Jadi di Ocil Mega itu 2 kali lipat jumlah di Ocil Nano ini, dan PWM-nya hanya 1 ya. Kalau di Ocil Mega ada 2 ya. Oke, ini semua sudah saya masukkan. Kemudian untuk program yang di Arduino Uno ini menggunakan kode program Arduino Uno .ino. Ini file programnya juga sudah ada di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ya, program ini juga saya terapkan pada hardware Arduino Uno yang real ya. Jadi ini sama, ini dengan yang disimulasi sama ya. Jadi sebenarnya tanpa komponen kita juga bisa menggunakan Proteus ya untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, ini saya tunjukkan kalau menggunakan ini dengan serial monitor. Ya, ini teman-teman harus mengubah dulu portnya. Kalau tadi saya menggunakan port Bluetooth, sekarang kita gunakan port yang ada di virtual port ya. Virtual portnya itu kita bisa lihat di device manager. Teman-teman buka device manager. Saya sudah menggunakan software ComZero.com untuk membuat virtual terminal ini. Teman-teman yang belum bisa membuat virtual terminal, saya sarankan untuk menggunakan ini ya, software yang namanya adalah HHD ya. HHD Virtual Serial Port nih ya. Ini bisa digunakan untuk membuat virtual secara gratis. Teman-teman tinggal install, silahkan membuat pasangan COM ya. Pasangan COM ini penting karena untuk software satu menggunakan satu COM-nya, yang software kedua menggunakan COM pasangannya ya. Jadi ini gunakan ini, di-download saja, dijalankan ya. Nah, di sini saya sudah memiliki virtual terminal. Saya menggunakan COM 2 dan COM 4 ya. Ini A0, ini B0, berarti COM 2 dan COM 4. Di Proteus ini saya menggunakan COM 2. Saya klik 2 kali COM pin-nya. Ini saya menggunakan COM 2. Baud rate-nya 9600, juga untuk virtual maupun physical. Kemudian untuk di Arduino kita gunakan COM 4 ya. Jadi kalau di sini COM 2, ini COM 4 ya sebagai pasangannya. Nah, setelah itu silakan teman-teman jalankan, dan di sini akan sama seperti di rangkaian realnya ya. Ini juga saya jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan ini ya kalau teman-teman tidak memiliki komponen realnya ya, tidak memiliki komponen realnya.
Nah, di sini saya bisa melakukan pengaturan. Jadi saya ingin agar deep switch ini ya, saya rubah-rubah semuanya, saya buat low ya. Maka ini hasilnya adalah low ya. Jadi hasilnya harusnya 00 semua ya. Khususnya di 1208 dan 1288 nih ya. Nah, ini 0 semua ya. Saya mau buat selang-seling. Ini sekarang saya buat selang-seling. Ini satu ya, seperti ini saya buat selang-seling 101010 ya, untuk 1208 dan juga 1288 ya. Jadi ini alamat awal 0, kemudian jumlah datanya 8. Nah, ini 101010101010 dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk potensionya ini saya buat 1023, ini saya maksimumkan. Ini juga saya maksimumkan. Ini pembacaan 1402 ya, 1402 nanti menjadi 1023. Nah, seperti ini ya. Ini saya buat 512. Nah, ini 512, ini juga nanti hasilnya 512. Nah, ini ya. Di LCD juga ini teman-teman bisa lihat LCD-nya. Nah, ini LCD-nya juga menunjukkan untuk 1402 itu 512. Nah, ini 512. Untuk nilai koilnya ya, kita bisa matikan semua. Ini saya gunakan perintah 1,5, karena ini ada 16 switch, berarti ini tidak 136, 144,0. Jadi ini dimulai dari 144 sampai 159 ya. Jadi di sini terakhir, untuk LED terakhir ini adalah 159. Nah, ini saya coba 1,5,159,0. Nah, ini harusnya mati ya. Ini LED PWM ya. Jadi di sini untuk menyalakan saya beri 1,6,0,1000 ya. Ini nanti harusnya menyala terang. Ini saya enter. Nah, ini nyala terang ya. Berikutnya untuk LED PWM yang kedua 1,6,1. Jadi ada 2 PWM. Ini saya buat 900 ya. Ini agak redup ya. Saya buat lebih redup lagi. Nah, ini lebih redup. Saya buat semakin redup. Nah, semakin redup ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa ngontrol LED PWM dari serial monitor dan juga menampilkan tampilannya di LCD I2C ini ya, seperti itu. Begitu juga untuk yang Ocil Nano. Ini saya stop dulu. Kita buka Ocil Nano-nya. Ini ada di sini Ocil Nano Uno ini ya. Sama ini pada dasarnya ini kita gunakan COM-nya, kita klik 2 kali, gunakan COM pasangan. Nah, ini kebetulan sudah COM 2, kita klik OK, kita jalankan. Nah, seperti ini kita bisa lihat tampilannya. Jadi di sini saya ingin deep switch-nya saya rubah. Saya mau akan membuat sebagian 4 bit ini 0, sedangkan 4 bit yang berikutnya itu 1. Jadi di sini menghasilkan yang 1208. Nah, ini 000111 ya. Begitu pula yang di sini ya, 1208 000111 ya. Untuk potensinya saya buat 512 semua. Ya, seperti itu. Ini 512 ya, seperti itu. Kemudian untuk nilai PWM-nya ini saya nyalakan terang. Berarti saya ketik di sini 1,6,0,1000 ya untuk terang ya. Untuk agak gelap 1,6,500 ya. Seperti itu ya. Ini saya matikan, berarti ini 1,5,143,0 ya, LED yang di sini mati ya. Demikian teman-teman untuk pembuatan kontrol dan juga monitor dengan menggunakan tampilan LCD I2C ya, dan kontrol dan monitornya menggunakan serial monitor, dan juga kita bisa gunakan serial Bluetooth terminal ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa simulasikan dengan menggunakan Proteus ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.